171. Surat keempat. Ya Mas. 71 ya? 171. Ya, selesai. Ya, Mas. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu cuma utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik darimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia yang dari anggapannya mempunyai anak, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Iya, cukuplah Allah. Jadi jangan. Nah, saya perlu tahu ada ayat di Al-Quran tuh tertulis jelas bahwa apa Tuhan tiga, apa jangan ikutin mengenai itu Tritunggal itu. Trinity. Wah, ada ternyata spesifik. Oh, ternyata ada ya. Oh, pengen ada lagi? Dalam Ya, itu tetap bahasa terpisah. Banyak ya Mas. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 73. Al-Maidah itu surah ke-5. Zaman dulu banget. Ya, tadi dulu ya saya kan belajar terus banyak bahasa. Ingin ada apa juga dulu banget. Satu. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Belum ketemu? Ayat 7. Surah ke-5 ayat 73 bahwa tidak pantaslah bahwa Tuhan itu di antara yang tiga. Sampai marahnya Allah, langit hampir retak pecah. Saking Allah nek, Allah punya nek juga rupanya. Ketika Allah dikatakan oleh hambanya, Allah punya anak. Coba lihat dalam surah ke-19 ayat 90, 92, 93. Ayat berapa? 90 ya. Satu, 92, 93. Apa nih? Mbaknya? Hah? 90? 91? Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang pada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Nanti tidak ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ketika datang di hadapan Allah, nggak ada perbedaan di antara itu semuanya, kecuali semua menjadi hamba. Ada konsep di mana di Nasrani itu adalah kenapa mereka percaya sama Trinity, Tritunggal Maha Kudus itu karena mereka menganggap Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Dia mau menjelma menjadi manusia atau mau menjadi apapun itu bisa gitu. Dan konsepnya itu adalah kita saja manusia, orang dewasa kalau mau ngomong sama anak kecil, pasti kita akan menurunkan bahasa kita ke bahasa anak kecil. Allah kalau misalnya mau ngomong sama manusia, dia nggak bisa langsung, dia harus menurunkan bahasanya menjadi bahasa manusia. Karena itu dia menjelma menjadi manusia. Gitu, that's the concept dari Trinity itu sendiri sih sebenarnya kalau di Kristiani di Nasrani gitu. Dan ya itu mereka menerima itu sehingga mereka menerima bahwa ya Yesus itu adalah jelmaan dari Tuhan gitu. Dari dia itu memang dilahirkan, dia itu konsepnya itu dia adalah dia itu karena dia Tuhan, dia bisa menjadi apa saja.
Kalau yang menerima bisa saja, jadi namanya menerima kan. Nah, jadi kalau yang karena Islam itu bisa diterima di tanah Arab, karena Islam itu bisa diterima dengan akal. Jadi Tuhan kenapa harus menjelma? Oleh karena Tuhan bisa menjadikan apa saja dan bisa menghendaki apa saja, tidak harus menjelma. Nah, maka di sini Tuhan menjadikan orang-orang tertentu yang punya kekuasaan itu yang disebut kun fayakun tadi. Seperti tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa adalah tongkat itu tidak ada artinya apa-apa. Bukan kayak seperti batu yang digosok-gosok sekarang di sini menjadi batu hebat. Tongkat itu adalah tongkat yang buat biasanya nyantolin daun-daun untuk cari makan domba. Tongkat itu tongkat biasa buat mainan Nabi Musa. Tapi satu waktu Nabi Musa ada keperluan, lemparlah tongkat itu. Tongkat itu menjadi ular. Ketika pukullah tongkat itu bisa membelah lautan. Artinya bahwa jika Allah menghendaki sesuatu kepada hambanya siapapun, kun fayakun. Artinya tidak harus menjelma menjadi siapa. Ini saya paham yang menerima di kalangan yang lain. Kalau yang menerima itu ya sah-sah saja, namanya pemikiran. Nah, pemikiran. Kemudian bahwa Nabi Isa pernah terjadi seperti itu dalam kalau di dalam Al-Quran dalam Isa hanya qala inni abdullah, aku ini adalah hamba saya. Jadi bukan penjelmaan, tapi artinya hamba biasa. Nabi Muhammad pernah terjadi pada waktu itu dikultuskan sebagai layaknya Tuhan. Maka turunlah ayat Muhammad, katakan kepada mereka, Tuhanmu dan Tuhanku itu sama, Tuhan yang Maha Besar. Adapun aku ini adalah manusia biasa yang terima wahyu. Maka kalau kamu ingin selamat di hadapan Allah, berbuatlah amal soleh, nggak perlu mengiba-iba padaku. Coba lihat dalam surah Al-Kahfi surat ke-18 110. 18 110 banyak. Iya. Jadi itu pernah terjadi dalam satu peristiwa masa itu. Sudah masyarakat banyak sekali yang mengiba, banyak sekali yang berserah, yang menjadikan Muhammad adalah pertolongan, yang menjadikan Nabi Muhammad itu adalah layaknya Tuhan. Maka turunlah ayat, aku ini adalah manusia biasa, tapi aku terima wahyu. Tuhanmu dan Tuhanku sama, yakni Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu ingin selamat di hadapan Tuhanmu nanti, maka cukuplah kau beramal soleh, berbuat kebaikan. Janganlah engkau beribadah kepada Allah sedikit pun, atau janganlah engkau menyekutukan sedikit pun dalam beribadah. Itu banyak sekali, mohon maaf, di kaum Nasrani kalau meninggal dunia dia tentu saja enjoy dan tenang-tenang saja, karena nanti akan menyelamatkan. Siapa mereka? Bukan Allah, tapi Yesus. Di Islam juga sama, tenang-tenang saja nanti meninggal dunia, nanti akan yang menyelamatkan. Ya, ini adalah Muhammad Rasulullah SAW sebagai memberikan syafaat bagi kita bahasa Islamnya. Jadi di antara dua agama seperti itu sama ajarannya itu, yakni dua nabi itu akan menyelamatkan, itu menyelamatkan di antara umat-umatnya. Padahal Allah menyangkal dalam Al-Quran surah Al-An'am bahwa janganlah engkau sekali-sekali menjadikan pelindung penolong nanti di akhirat selain Allah, termasuk Yesus ataupun Muhammad. Dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am surah ke-6 ayat 51. Ini hampir sama nih. Di Nasrani juga yang menjadikan juru selamatnya Yesus. Di Islam yang menjadi juru selamatnya Muhammad. Padahal di akhirat tidak ada yang menyelamatkan dan menolong dalam hal itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dikatakan dalam Maryam tadi, semua menjadi hamba biasa.
seorang hamba yang menghamba kepada Allah. Syafaatnya. Menangnya tadi. Syafaat itu artinya dari Ciganjur. Nah, Sebentar. Tadi lupa tadi juga. Penjelasan Pak, lupa Pak. Pak. Mbak Dani baca dulu. Ya tahu nanti. 50 ya? 51. Ya Mas Dani. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwajibkan itu kepada orang-orang yang takut akan dibingungkan kepada Tuhannya pada hari kiamat, dan bagi mereka tidak ada seorang pelindung yang memberi syafaat pun selain daripada Allah agar mereka tahu. Pelindung atau syafaat. Syafaat itu artinya penolong. Langsung plong ya tadi. Anak-anak saya sudah apaan? Hamzah siapa? Matahari. Ini matahari penyelamat. Sebagai penerang. Syafaat bin Sabtu. Bin Sabtu Ramadan. Tidak ada penolong dan pelindung di akhirat kecuali Allah. Jangan kita selalu berkeyakinan nanti ada orang-orang yang menolong kita di akhirat. Yang menolong hanya amal kita. Karena amal baik Allah menolong kita. Berhusnuzonlah sama Allah. Jangan kita di akhirat nanti Allah biarkan kemudian yang tolong yang lain. Aku konteks sendiri sih Pak. Saya kan jadi sejak saya terima hidayah, saya nggak pernah bolong sholat Jumat, tapi setiap kali saya ke masjid itu saya tanyakan sama teman saya, itu tulisan Arab apa sih? Oh itu Allah. Sebenarnya apa? Muhammad. Kenapa nabi-nabi lain nggak ada? Kenapa cuma Muhammad doang gitu? Salah satu pertanyaan saya sih, karena kan Islam itu mengakui semua nabi di belakangnya. Betul. Ya kan, kenapa cuma Muhammad doang yang disejajarkan dengan Allah selalu sama gitu? Dan saya selalu pindah-pindah masjid pas setiap kali saya sholat Jumat gitu. Dan pertanyaan saya itu adalah itu doang sih. Kenapa nggak ada nama-nama nabi lain? Super sekali. Jawabannya gampang. Kalau ditulis Allah dan nabi-nabi yang lain itu penuh tulisannya. Gitu. Jadi ditulis Allah, Adam, Idris, Nuh, jadi penuh 25 nabi. Cukuplah diambil yang terakhir, yang ada terakhir itu yang mengajarkan kepada umat Islam sekarang ini, gitu kan? Bukan berarti umat-umat terdahulu itu tidak sama ajarannya. Oleh karena Nabi Muhammad itu agamanya agama warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 23. Agama warisan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan agama baru, bukan. Abraham. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم كان حنيفا وما كان من المشركين. 123. Cuman kurang satunya doang. Ternyata pelambat aja. Ini lambat, ini Ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Suruh mengikuti agama siapa Nabi Muhammad itu? Agama Abraham, agama Ibrahim, bukan agama baru. Kalau potong sujud udah ada zaman Nabi Ibrahim sujud. Adapun ruku zaman Nabi Ibrahim udah ruku.